DKI, Ketua FKB dan pengurus, Kepala BNN, Ketua Bapak yang saya hormati, yang lain saya tidak hormati lagi, semuanya saja saya hormati. Cepat-cepat kira-kira begitu ya. Waktu yang diberikan 10 menit, mudah-mudahan bisa 10 menit, tapi kayaknya tidak cukup 10 menit ini. Tugas saya yang diberikan adalah implementasi moderasi beragama untuk memperkokoh kerukunan umat beragama menyongsong pemilu tahun 2024. Saya langsung saja di sini barangkali yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Kesbangpol tadi. Ini keragaman Indonesia, ada penduduk, ada pulau, ada suku bangsa, ada bahasa, ada agama. Tapi saya tidak bicara penduduk, pulau, suku bangsa dan daerah. Saya hanya bicara agama saja. Kira-kira begitu ya. Agama kita 6. Mungkin ada yang sudah kenal itu, ada yang belum. Tapi tidak usah saya sebutkan lagi cepat-cepat lagi. Yang pasti bahwa Indonesia diakui negara, agama kita 6. Dan di sini kurang lebih semua ada di Kota Bau ini. Jadi di Kota Bau ini merupakan salah satu daerah yang lengkap agamanya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ya. Dari 6 agama itu yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Islam. Yang kedua agama apa? Agama Hindu ya. Agama Hindu 2.700 sekian jiwa. Konghucu ada 6 jiwa. Yang lainnya itu 1 menit. Ke depan Bapak dan Ibu diperhatikan di sini bahwa di masa yang akan datang Indonesia ini akan didominasi oleh 3 entitas, yaitu masyarakat urban, kelas menengah dan milenial. Nanti akhirnya ada moderasi beragama, lihat urban 56,7% masyarakat kita itu dari desa berbondong-bondong ke kota. Sama juga seperti Bau ini, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, itu mereka akan berbondong-bondong datang ke Kota Bau. Karena Kota Bau adalah dia masyarakat perkotaan dia, maka semua itu akan datang di Kota Bau ini. Bisa kita lihat sekarang ini Kota Bau lebih ramai siang daripada malam, karena memang semua masyarakat kita itu akan datang mencari pekerjaan di Kota Bau ini. Yang kedua bahwa di masa yang akan datang 62% masyarakat kita ini akan dihuni oleh masyarakat yang kehidupan yang menengah ke atas. Ya, akan dipengaruhi oleh kehidupan yang masih menengah ke atas. Dan yang berikutnya adalah Kota Bau di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat milenial. Nah itu. Bapak dan Ibu, selanjutnya kaitannya dengan pemilu 2024. Lihat partisipasi pemilu kita. Generasi milenial 66,8 juta. Kira-kira generasi milenial ini yang kelahiran yang sekarang umurnya 17 tahun sampai dengan 49 tahun itu namanya generasi milenial. Jadi kita ini nanti di pemilu 2024 itu yang paling banyak itu adalah generasi milenial. Ya, sekitar kurang lebih 60%-nya. Atau kalau saya persentase di sini kurang lebih 66,8 juta. Kemudian generasi X. Generasi X ini generasi yang kelahirannya sekitar tahun 70-an. Generasi X. Kemudian ada sekitar 57 juta. Dia beririsan dengan generasi milenial dengan generasi Z. Kurang lebih. Prinsipnya 60 sekian persen itu adalah yang akan memilih nanti adalah generasi milenial seperti kita ini. Yang berikutnya adalah generasi body boomer. Kira-kira generasi body boomer ini generasi yang sekarang umurnya 60 ke atas. Ya, generasi yang di depan ini generasi body boomer ini. Mereka semakin kecil, tinggal 28 juta. Dan ada generasi umur 80 ke atas, kecil sekali, tinggal 3,6 juta. Itu partisipasi pemilu kita nanti 2024. Nih, Bapak dan Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa ini fakta yang tidak bisa kita hindarkan. Bahwa di dalam satu dunia kita pasti berbeda-beda bangsa dan negara. Di
dalam satu bangsa negara kita pasti berbeda-beda suku dan bahasa. Di dalam suku dan bahasa pasti juga kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Di dalam satu agama juga pasti kita akan berbeda faham dan aliran. Kira-kira begitu ya. Satu faham dan satu aliran juga pasti kita akan berbeda pemahaman. Di dalam satu pemahaman juga kita akan berbeda pengalaman. Di dalam satu pengalaman kita akan berbeda juga penghayatan, dan di dalam satu penghayatan kita juga akan berbeda keikhlasan. Dan di dalam satu keikhlasan yang penting adalah kita jaga kerukunan, toleransi dan kebersamaan. Maka oleh karena itu agama ini harus kita olah menjadi kekuatan penggerak pembangunan. Saya ulangi sekali lagi ya. Oleh karena itu maka agama ini, karena kita adalah Indonesia, adalah negara majemuk, di dalam itu 6 agama, maka agama ini kita olah menjadi kekuatan penggerak pembangunan. Nah, untuk mewujudkan agama sebagai kekuatan penggerak pembangunan, nanti pintu gerbangnya adalah pemilu, kira-kira begitu ya. Kalau pemilu kita berhasil, maka pembangunan akan berhasil. Kalau pemilu kita gagal, maka pembangunan kita akan gagal. Maka untuk membuat pemilu berhasil, pembangunan berhasil, maka gerbangnya sering dengar kami melakukan ini pas saya langsung tantangan kehidupan beragama dan demokrasi. Ada 4. Ada karakter komunal, agama, BS, karakter demokrasi. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Saya hanya akan bicara 2 saja, hate speech dan ekstremisme dan liberalisme. Hate speech ini kekerasan atau kebencian berbasis agama. Saya ulangi sekali lagi, kebencian yang berbasis agama. Banyak faktanya pemilu kada, pemilu gubernur, wali kota, dan presiden, hate speech kekerasan agama ini dipakai. Maka lahirlah seperti kemarin itu ada 2 kelompok. Ada kelompok kampret, ada kelompok cebong. Padahal sebetulnya kelompok kampret dan kelompok cebong itu sebenarnya adalah diciptakan oleh pemikir supaya dia mendapatkan simpati, bahwa merusak kerukunan kita ini. Sementara sebagai faktanya elit politik kita kampret dan cebong itu tidak berlaku. Buktinya ada presiden yang kalah, ada presiden yang menang, kemudian digabung, satu tetap jadi presiden dan satu menjadi menterinya. Kira-kira begitu ya. Dan cebong dan kampret itu mengakar ke bawah sampai tidak ada yang bertegur sapa, apakah keluarga, apakah anak dan sebagainya. Maka kita itulah disebut kekerasan yang diciptakan. Maka tidak penting bagi kita di situ. Maka hati-hatilah kita mengadopsi pikiran orang yang kita tidak mengerti. Lebih baik kita jalan dengan pikiran kita sendiri supaya tidak muncul namanya ekstrim. Ekstrim itu apa? Membenarkan diri sendiri. Yang benar adalah kampret, yang benar adalah cebong. Itu namanya membenarkan diri sendiri. Ketika kita sudah mulai membenarkan diri sendiri, maka ada orang yang tidak benar. Maka itu akan muncul namanya konflik-konflik horizontal. Nah, konflik-konflik horizontal ini akan mengganggu stabilitas negara, bangsa dalam mewujudkan cita-cita kita untuk meningkatkan pembangunan negara, termasuk di Kota Bogor. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme ini berarti kan orang sebebas-bebasnya juga tidak mau diatur. Itu juga tidak dibolehkan, karena setiap kita bernegara, berbangsa itu diatur oleh namanya peranata hukum dan undang-undang. Maka liberalisme juga tidak boleh kita pakai. Ketika liberalisme ini kita pakai, maka di setiap kita hidup akan berlaku hukum riba. Kira-kira begitu ya, akan berlaku hukum riba. Sementara hukum riba juga telah menjadi tantangan yang tentunya tidak bisa kita harapkan. Nah, saya langsung saja, saya tidak akan bicara apa itu moderasi beragama. Intinya moderasi agama itu jalan tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sebab kalau saya jelaskan nanti lebih dari 10 menit. Ya, tidak ke kiri, tidak ke, dia jalan tengah. Wasit dia, kira-kira begitu Pak Kiai ya. Dia adalah sebagai wasit. Tahu kan wasit? Ada 2 pemain yang bergerak, siapapun yang mendengar dia tip fluid. Ya, dia tidak berpihak kepada salah satunya.
Kapan berpihak kepada salah satunya, maka pasti permainan akan berakhir dengan konflik dan perselisihan. Maka supaya permainan politik ini enak dilihat oleh masyarakat sebagai satu hiburan, sebagai satu pesta, maka satu-satunya kita adalah sebagai masyarakat yang beragama ini, kita harus berada di tengah-tengah. Itulah disebut dengan moderasi beragama. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita ingin bermoderasi? Ada 4 ukurannya. Kita ingin bahwa betul-betul sedang implementasikan moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan kita. Komitmen kebangsaan kita ada 4: mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kebangsaan kita. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi berarti menghargai perbedaan dan memberi ruang kepada orang lain untuk yakin dengan keyakinannya. Toleransi, saya agama Islam adalah agama yang paling benar, tapi juga saya meyakini bahwa agama lain juga menurut dia adalah agama yang paling benar. Tidak boleh mengatakan bahwa saya adalah agama Islam, agama Kristen itu tidak benar, atau sebaliknya agama Kristen yang benar dan agama Islam tidak benar. Satu ujung, saya adalah agama yang paling benar, tidak boleh dilanjutkan lagi bahwa dia tidak benar. Ketika dilanjutkan dia tidak benar, berarti dia tidak moderasi lagi. Tapi kalau hanya pada satu keyakinan, saya adalah agama yang paling benar, itulah moderasi saya. Hindu juga dia bilang, saya adalah agama yang paling benar. Kristen juga, saya adalah agama yang paling benar. Konghucu juga adalah saya agama yang paling benar. Maka itulah namanya moderasi. Jadi dia masing-masing yakin dengan keyakinannya. Kemudian anti kekerasan, dengan alasan apapun tidak diharapkan dengan cara-cara kekerasan. Dan yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Kira-kira begini rinciannya. Sebelum saya akhiri, sudah cukup 10 menit? Sudah? Oh, masih 3 menit katanya ini. Menghargai perbedaan. Di dalam politik maksudnya menghargai perbedaan begini. Politik kita ini sekian partai, sekian cara, sekian. Biarkan dia jalan dengan pilihannya sendiri-sendiri. Ya, mau memilih A, mau memilih B, mau memilih pilihan apa, biarkan dia jalan dengan sendiri-sendiri. Tidak usah dikait-kaitkan dengan agama, tidak hubungan dengan agama. Tidak usah dikait-kaitkan dengan agama. Silakan dia memilih. Ketika berbeda pilihan, ya kita jalan dengan keyakinan kita masing-masing. Yang penting kita memahami bahwa memilih itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi pertama adalah menghargai perbedaan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman. Nah, kita harus mengerti agama kita. Setelah kita mengerti agama kita, kita mengerti kehidupan sosial. Dan juga kita mengerti bagaimana itu memilih. Jangan sampai tidak mengerti. Sebab kalau tidak mau mengerti, memilih tidak mengerti berbangsa, bernegara, tidak mengerti juga beragama, itu artinya pemahaman kita rendah. Ketika rendah, maka pasti akan melahirkan konflik. Dan yang ketiga adalah mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari. Yang keempat, cepat-cepat saja. Yang keempat adalah menciptakan dialog untuk menyusun pemilu damai atau untuk menjaga situasi tetap kondusif. Seperti hari ini kita menciptakan dialog, artinya kita mengambil peran bagaimana supaya daerah ini tetap rukun dan damai menyusun pemilu 2024. Yang ketiga adalah menjaga sikap tenang, tidak terprovokasi. Hati-hati. Berita-berita hoax kita jaga. Jangan kita sudah dengar, sudah selesai pemilihan tadi, sudah ada di TPS, kacau. Padahal tidak kacau. Hati-hati, karena ini juga memicu konflik Bapak dan Ibu. Saya kira itu saja hal penting yang perlu saya sampaikan. Saya kira kalau deklarasi damai yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan agama.